Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat itu semua rahmat nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dapat kita bertatap muka bertemu pandang di rumah Allah ini dalam rangka tentunya ber'ubudiyah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Moga saja seluruh yang kita lakukan, iringan langkah kaki, ayunan tangan kita yang datang dari berbagai arah, muncul dari batin kita yang paling dalam, sehingga mengantarkan kita kepada seorang hamba yang mukhlis. Mudah-mudahan Allah SWT ijabah semua doa kita kaum muslimin. Kita hendaknya menjadi hamba Allah yang mendapatkan titel selamat, tidak untuk dunia saja, bahkan hingga akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para nenek mama, alim ulama, cadir pandai, seluruh bentang dalam negara, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serang tiang yang didahulukan selangkah,
anak-anak kami yang kami sayangi. Syukur alhamdulillah. Di dalam kondisi apapun keadaan kita kaum muslimin, sungguh pun hal yang tak biasa datang kepada kita. Itu yang alhamdulillah berada di dalam masjid, di luar sana sedang diguyur hujan lebat. Mudah-mudahan pikiran dan konsentrasi kita tetap fokus dalam rangka mencari sebuah usia takwa untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, ini penting Pak. Usia takwa itu penting di dalam pelaksanaan ibadah khatib Jumat, khatib hari raya, salat gerhana. Ini yang namanya usia takwa tidak pernah tinggal. Makanya menjadi rukun di dalam sebuah kajian tadi. Jadi kalau kita mau lebih mentelaah lagi kaum muslimin rahimahullah, usia takwa tidak tertuju kepada khatib saja. Nah, ini kan pernah kita ulang-ulang dulu di Jumat 2 bulan yang lewat. Usia takwa itu tidak tertuju kepada khatib saja, tapi kita yang datang juga selalu umat. Nah, ini pentingnya. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kalau 2 bulan yang lewat itu kita membahas sebuah usia takwa tentang persiapan bagaimana caranya fisik kita, jasmani kita dalam rangka menyongsong sanadakhulu fi syahri Ramadan, persiapan diri kita untuk menyambut Ramadan. Sekarang Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Nah, usia takwa kita hari ini merujuk kepada firman Allah yang kita baca tadi Pak. Suratul Baqarah di ayat yang ke-42, 43. Melalui sela-sela waktu kita yang kosong, khatib mengajak. Atau waktu kita yang kosong, beko mari coba-coba kita buka. Kita renungi, kita hayati, kita pelajari, dan bahkan kita amalkan dalam kehidupan. Kenapa khatib menyampaikan hal seperti ini? Karena waktu kita terbatas. Dalam waktu yang singkat kita coba uraikan, kita coba mutaraah dengan firman Allah ini. Tadabbur dengan ayat ini. Apa kandungan yang terdapat di dalamnya? Yang jelas pada intinya kaum muslimin rahimahullah, Allah memberikan gambaran kepada kita selaku hamba-Nya. Apa-apa yang di sini, yang di tengah, yang di ujung, semua khususnya umat Islam yang sudah susah-susah mengerjakan amal ibadah, penuh dengan perjuangan. Sama yang hari ini Pak, Bapak sampai ke masjid ini dengan perjuangan loh Pak. Kita-kita yang hadir ini dengan perjuangan iman yang diberikan oleh Allah, dengan perjuangan Islam yang dititipkan oleh Allah melalui generasi tua sampai kepada kita, kesehatan yang diberikan oleh Allah, kesempatan yang diberikan oleh Allah, ditambah oleh perasaan. Wih lah gaib Pak. Lah paun lah sakari kaki berkumpul dah itu sembahyang lah. Ada gara-gara perasaan malu tadi termotivasi juga kita ke masjid. Itu perjuangan tuh. Yang maksud oleh Allah dalam hal ini, coba dari sekian banyak bentuk perjuangan kita tadi, Allah batasi dengan sebuah kalimat kita, wala talbisul haqqa bil batil. Enam perjuangan yang kita lakukan, kita ibadah. Apalagi bulan Ramadan bernostalgia kita ya Pak ya. Ramadan kemarin kan banyak gitu. Hari hujan lapeh sih. Bagi kita yang kuat, kita paksakan terus dengan apa? Niat lillahi ta'ala. Tidak karena yang lain.
Bapak-bapak apalagi selaku kepala keluarga, dapet lu kerajo siang mangi eri. Bekulah sudah berbumbu rasul tak badan setan masuk di situ tuh Pak. Jangan dikira setan ini pernah ngantuk ngoda kita, dia tidak pernah bosan Pak, kita yang selalu bosan. Setan tuh tidak pernah ngantuk ngoda kita yang sering ngantuk. Dia gara-gara awak kita, dia gara-gara awak panik, lupa awak bahkan di dalam ibadah kaum muslimin setan selalu masuk ke dalam. Contoh saja ya, apa yang khatib sampaikan ini kan ada di antara awak mentamakan Rasulullah. Pemikiran-pemikiran ini kalau kita larikan ke dalam alam imajinasi, kan ada muncul di dalam sembahyang gitu. Allahu Akbar, di dalam setan muncul. Kecil awak ada harus tinggalkan perbuatan maksiat, harus merajam berubah. Betul itu isi dari pikiran kita, tapi kita salah kita. Kenapa tidak salah? Memutar matek kita, memutar balik otak kita, berpikir cara merubah awak ditampek dan tidak pas. Apa yang dikatakan kaji, likulli maqamin maqalun walikuli maqalin maqam. Kan cak settingnya setan tadi itu Pak. Ambo bisa harus berubah. Rupatan harus berubah. Ini muncul di dalam sholat. Sedangkan sholat kita disuruh apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kasatnya itu apa? Lillahi ta'ala. Tapi gak setan santiang tadi kita kicu awak dua ini. Nauzubillah. Subhanallah. Kembali kita kepada yang tadi Bapak kaum muslimin rahimahullah. Wala talbisul haqq. Kata-kata wala ini adalah dalam kaidah bahasa itu larangan sangat-sangat dianjurkan, jangan kita melanggar. Kunci dari seluruh ibadah itu ibadah salat Bapak kaum muslimin. Iya kan? Seluruh kunci dari ibadah itu semuanya. Makanya salat dikatakan tiang daripada agama. Setelah itu datang bumbu-bumbu dari salat yang lain untuk pelengkap. Maka dan sunat tidak pernah kita kerajukan. Atau di antara yang lain yang hukumnya fardu ain, fardu kifayah. Gara-gara kita banyak mengerjakan sunat, lengkap akhirnya nilai ibadah kita. Jadi kata Allah, jangan engkau percampur adukan antara hak dengan yang batil. Kalau kita sudah betul-betul menadakan jidat ini kepada Allah melalui amalan sujud, melalui rukaan sujadah, jangan dinodai dengan perbuatan maksiat, perbuatan batil. Salat itu sesungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, ini mohon maaf dalam rangka ulang-ulang kaji gitu. Enggak bermaksud menasihati atau menceramahi, enggak. Dalam rangka mengingatkan kembali. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah. Ndak iman serupa, iman kurang banyak gini. Tapi takwa sesungguhnya makom yang tertinggi. Cara takwa kita itu lebih meningkat. Hari ini kita bangga katanya ahli ibadah, hati-hati setan tadi musuh kita yang pertama. Nyoba diri di situ. Serbu orang ambil jenang diadu-adunya perasaan batin gitu. Jadi maksud apa ini? Kalau kita tahu itu hak, ayo kita perjuangkan. Kalau tahu itu batil, basuhan surah wa rajam enggak. Bapak saudaraku, kaum muslimin rahimahullah. Persis peristiwa ini ketika seorang hamba, kita tidak menyebut orang ya Pak ya, ke dalam kita jadikan benteng, kita rasul, keluar kita jadi pandangan. Gara-gara berbangga-bangga, gara-gara dalam keadaan happy berkepanjangan, kita lupa akan diri, hibrit ke mati.
Duit yang dipakai mati nak ditumpang terupur gitu jadinya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimahullah. Kalau kita sudah banyak melakukan ibadah, sekali lagi jangan kita iringi dengan maksiat. Contohnya itu Pak Ustaz, banyak perbuatan maksiat. Bahkan kaum muslimin kalau mau kita mentalaah ditelantang, ditelumpukan. Baru jago lalu segitu bapak kaum muslimin, Allah lah bentangkan 2 jalan untuk hamba. 2 jalan. 2 jalan tadi kita yang akan milih, mau melakukan perbuatan baik, mau melakukan perbuatan buruk. Allah tidak lepas kita di situ. Kita diberikan oleh Allah akal dan pemikiran serta iman bahkan. Pilih deh gitu. Mungkin selama kita sembahyang iyo batang kayu keguncian iyo mencari aib orang iyo terus. Apalagi mengambil punya orang yang bukan hak kita, nauzubillah, dengan cara batil. Ini yang dilarang. Termasuk di situ perbuatan-perbuatan maksiat yang mungkin tidak terasa di awak, tidak nampak di awak, tidak jaleh di orang, tapi kita pribadi merasakan. Ini dimaksud dengan jangan mempercampur adukan. Kemudian apa yang disuruh Allah? Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Termasuk di situ menyebutkan perbuatan-perbuatan kita tahu tapi tidak berani menyampaikan. Kan Rasulullah di satu sisi sampaikan, katakan yang benar itu benar. Qul haqqa walau kana murran. Ini yang perjuangan begitu. Setelah itu kaum muslimin rahimakumullah, Allah kasih benteng kepada kita. Kan mendengarkan ini gampang, baca doa membalik telapak tangan. Tapi ingat sekali lagi, kita yang mengaku orang beriman kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, akan diuji keimanan itu ketika kita lah jatuh ke dunia lapangan. Menyebut itu gampang, mendengarkannya mudah, tapi ketika prakteknya pribadi kita masing-masing yang akan merasakan. Makanya Allah selalu suruh kita dengan benteng-bentengnya agar terjaga kita. Apa firman Allah berikutnya? Wa aqimus shalah, maka daripada itu kerjakan sholat. Dirikan zakat. Ini salah satu langkah untuk membersihkan jiwa kita, batinnya kita, jasmaninya kita. Kemudian ada ayat bawahnya berikutnya mengatakan, jadikan sholat itu sebagai sabar, penolongmu sholat itu dan sabar. Maksudnya jadikanlah penolong kita itu dengan sholat dan sabar. Sembahyang itu butuh sabar Pak, ibadah itu butuh sabar. Coba kita perhatikan yang lain. Kita berkaca aja di sekeliling kita, di sekitar kita. Banyak dengan ibadah kita tidak sanggup Pak. Kaum muslimin, banyak dengan ibadah itu orang tidak sanggup. Makanya jadikanlah penolong kita itu sabar. Imam Ali, kalau Allah menyampaikan di satu sisi supaya awak jangan kalah kaprah, sabar itu ada 3. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Selalu minta kepada Allah, karena doa itu, meminta itu bagian doa, doa itu senjata kita kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku ini hamba-Mu yang sabar, taat di dalam beribadah. Ini yang disebut dengan as-sabru ala ta'ah. Yang kedua, as-sabru ala maksiyah. Sabar kita di dalam maksiat. Maksudnya apa? Tidak mengerjakan maksiat kita. Minta kepada Allah agar kita selalu sabar. Dikuatkan iman kita. Ini ada kesempatan. Kita butuh. Kita tahu ini bukan hak kita. Jangan diambil. Ini adalah orang yang beriman yang akan mengantarkan dirinya takwa. Yang ketiga, as-sabru ala musibah, yang sering kita dengar. Bersabar kita di atas musibah yang kita dapatkan. Bapak saudaraku, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan dengan modal kita yang 3 ini, dalam rangka memupuk iman dan takwa kita kepada Allah,
dalam rangka menjaga seluruh amal ibadah yang sudah susah-susah kita tumpukan. Maka daripada itu, mari kita ingat pesan ini melalui sebuah takwa. Jangan pernah kita campur adukan antara hak dengan yang batil. Kalau awak yola beribadah, wak jadikanlah ibadah itu kerajuan satyo hari itu sebagai penolong dan benteng pagar untuk itu, agar jangan masuk kita kepada rujukan setan laknatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, aku qouli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat ila yaum fa'tabiru ya'malul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu wajha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'amidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah wa tub 'alaina ya Allah wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.